Halo, saya Juriatto akan membahas terkait implementasi teori akuntansi manajemen terhadap perusahaan Selecta Grafika Rembang. Perusahaan Selecta Grafika Rembang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan atau digital printing. Perusahaan Selecta Grafika Rembang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo nomor 18 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Adapun produk yang dihasilkan oleh perusahaan Selecta Grafika diantaranya undangan, kartu ucapan, cetak foto, cetak banner, mug, kwitansi, invoice, stempel flash, kayu, stiker, label. Selecta Grafika Rembang ini melayani untuk custom desain sesuai permintaan konsumen, bebas memilih warna dan jumlah rangkapnya serta memilih banyak ukuran dan bisa ditambah nomorator. Adapun visi dan misi perusahaan Selecta Grafika diantaranya visi menjadikan perusahaan ternama dalam digital printing dan kepuasan pelanggan itu tujuan kami. Misi mencapai harapan yang diinginkan, selalu mengutamakan kualitas yang diinginkan, menjadikan perusahaan agar lebih maju dan berkembang dalam bidang percetakan yang unggul, melayani dan memuaskan pelanggan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Produk perusahaan pada tahun 2019 itu ada undangan dengan 29.000 unit, kartu ucapan dengan 10.000 unit, foto dengan 20.000 unit, MMT banner dengan 400 meter persegi, mug 1.000 unit, sampai dengan brosur yang berada di 12.000 unit. Produksi undangan sendiri tertinggi pada tahun 2019. Produksi undangan ini pada bulan Januari ada 2.000 unit, bulan Februari ada 4.750 unit, sampai dengan bulan Desember ada 1.300 unit. Untuk yang tertinggi pada bulan September dengan 4.600 unit, dan untuk yang terendah pada bulan April yaitu 1.000 unit. Selama tahun 2019, produk undangan yang dikerjakan oleh Selecta Grafika mencapai puncak pemesanan pada tahun tersebut ialah pada bulan Februari dengan jumlah 4.750 unit undangan. Dari 4.750 unit tersebut, produk yang paling banyak diminati ialah undangan dengan tipe A yaitu sebanyak 2.800 unit, sedangkan tipe lainnya maksimal hanya 1.200 saja pemesanan. Biaya produksi untuk 2.800 undangan tipe A. Untuk 2.800 undangan tipe A, perusahaan melakukan pembelian bahan baku sesuai dengan pesanan sebagai berikut. Pertama, biaya bahan baku. Yang pertama itu ada kertas linen dengan kuantitas 6 rim, kertas concord dengan 3 rim, tinta dengan 4.000 ml. Kemudian total harga biaya bahan baku ialah 3.240.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja, ada bagian desain dengan 2 jumlah karyawan, bagian printing 2 jumlah karyawan, bagian finishing 3 jumlah karyawan, bagian serabutan ada 2 jumlah karyawan, dengan total biaya tenaga kerja langsung yaitu 1.620.000 per 3 hari kerja. Kemudian ada biaya listrik dan air yaitu 500.000 per bulan, artinya 50.000 biaya per 3 hari kerja. Kemudian total dari biaya produksi dengan biaya bahan baku 3.240.000, biaya tenaga kerja dengan 1.620.000, biaya overhead pabrik dengan 50.000, dan di total menjadi 4.910.000. Implementasi perilaku biaya pada perusahaan Selecta Grafika Rembang. Ada 3 biaya, yaitu biaya tetap. Biaya tetap sendiri terdiri dari biaya listrik dan air, nominalnya per 3 hari kerja adalah 50.000. Kemudian terdapat biaya variabel yang terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Yang tadi seperti diutarakan bahwa biaya bahan baku totalnya ada 3.240.000 dan biaya tenaga kerja langsung ada 1.620.000. Kemudian penjualan untuk harga tipe A sendiri 2.500 per unit dan kemudian dijual sebanyak 2.800 ketemu 7 juta. Kemudian biaya variabel, biaya bahan baku tadi 3.240.000, biaya tenaga kerja 1.620.000. Margin kontribusinya yaitu penjualan dikurangi biaya variabel 2.140.000, kemudian biaya tetap listrik dan air 50.000. Kemudian ketemu laba operasi yaitu margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap listrik dan air, ketemunya 2.090.000. Yang bab 2 adalah implementasi analisis biaya volume laba sebagai alat perencanaan manajerial pada perusahaan Selecta Grafika Rembang. Rasio margin kontribusi rumusnya adalah margin kontribusi dibagi penjualan dikali 100%. Rasio margin kontribusi tadi 2.140.000 kemudian dibagi dengan 7 juta dikali 100%. Maka rasio margin kontribusi yaitu 30,57%. Margin kontribusi adalah selisih antara penjualan dan biaya variabel dari suatu produk atau jasa, yaitu jumlah uang yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Margin kontribusi merupakan salah satu alat ukur internal yang paling penting dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua adalah break-even point. Menurut Suherdi Sikit, Akuntansi Biaya 2001 menyatakan bahwa analisis break-even adalah salah satu cara untuk teknik yang digunakan oleh seorang petugas atau manajer perusahaan untuk mengetahui pada volume atau jumlah produksi dan volume penjualan pada berapa perusahaan yang bersangkutan tidak menderita kerugian dan tidak memperoleh laba.
Pengertian batas break-even point atau titik impas adalah impas suatu keadaan di mana suatu usaha tidak menderita rugi ataupun laba. Dengan kata lain, suatu usaha dikatakan impas apabila jumlah penghasilan sama dengan biaya atau apabila menutup biaya tetap saja. BEP sama dengan biaya tetap ditambah target laba, kemudian dibagi dengan rasio margin kontribusi. Biaya tetapnya tadi ada listrik dan air yaitu 50.000 per 3 hari kerja, kemudian dibagi dengan 30,57%, maka BEP-nya adalah 163.559. Agar perusahaan tidak mengalami kerugian, maka harus menjual sebesar 163.559. Margin of safety. Rumus margin of safety merupakan total penjualan dikurangi BEP. Margin of safety yaitu total penjualan tadi 7 juta dikurangi 163.559. Maka margin of safety-nya adalah 6.836.441. Jadi, jumlah maksimum penurunan volume laba menurut margin of safety ialah 6.836.441 agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Kemudian implementasi job order costing. Seperti yang tertera dalam makalah, bahwa ada beberapa perbedaan antara metode perusahaan dan metode job order costing. Dari biaya bahan baku sendiri tidak ada perbedaan, yaitu sama 3.240.000. Kemudian dari biaya tenaga kerja langsung terdapat perbedaan, yaitu perusahaan 1.620.000 dan job order costing 1.320.000. Ini dikarenakan pada perhitungan perusahaan gaji karyawan serabutan tidak dimasukkan ke dalam BOP. Padahal dalam job order costing gaji karyawan serabutan merupakan ditaruh di bagian BOP karena tidak berhubungan langsung dengan produksi. Biaya overhead pabrik dari perusahaan sendiri ada 50.000, dari job order costing terdapat 520.000. Pada perhitungan perusahaan hanya memasukkan biaya listrik dan air dalam biaya overhead. Di dalam job order costing memasukkan penyusutan mesin, akumulasi penyusutan mesin, penyusutan telepon, dan lain-lain. Kemudian diperoleh total HPP. Pada perusahaan total HPP-nya adalah 4.910.000. Pada job order costing total HPP-nya adalah 5.080.000. HPP per unit pada perusahaan 1.756. Kemudian HPP per unit pada job order costing 1.814. Penggunaan BOP sendiri lebih rendah daripada biaya yang dibebankan. Artinya, biaya aktual ini lebih rendah dari biaya yang dibebankan. Jika perusahaan terus-menerus melakukan biaya overhead yang lebih rendah, maka perusahaan akan mengalami kerugian di suatu hari nanti. Perbandingan laporan laba rugi oleh perusahaan dan perhitungan metode job order costing. Penjualannya sama, yakni 7 juta. Metode job order costing juga 7 juta. Untuk biaya bahan bakunya sama, 3.240.000. Kemudian biaya tenaga kerja langsungnya untuk perusahaan ada 1.620 dan metode job order costing ada 1.320.000. Biaya overhead pabrik perusahaan terdapat 50.000, kemudian job order costing 520.000. Maka ketemu dengan laba kotor. Laba kotor perusahaan adalah 2.090.000 dan laba kotor pada metode job order costing 1.920.000. Jika dilihat dari perhitungan laporan laba rugi, terlihat bahwa laba kotor yang dihasilkan jauh lebih kecil perhitungan perusahaan dengan perhitungan job order costing berdasarkan teori. Hal ini dikarenakan bahwa perusahaan tidak dapat membebankan beberapa unsur biaya yang terjadi dalam proses produksi yang seharusnya menjadi beban yang ditanggung perusahaan. Dengan demikian, maka perusahaan Cerita Grafika tidak menyajikan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi dan distribusi penjualannya. Oleh karena itu, penulis dapat mengatakan bahwa perusahaan ini dalam laporannya selain terlihat tidak lebih untung, namun juga terjadi kerugian karena adanya kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, jika dihubungkan dengan laporan laba rugi, apabila perusahaan Cerita Grafika Remah Digital Printing membebankan seluruh biayanya dalam proses produksi, maka akan memberikan hasil yang lebih kecil atau terjadi kerugian pada perusahaan. Adapun kesimpulannya yaitu pertama, dalam perusahaan sudah dipisahkan antar biaya seperti biaya tetap yang terdiri dari telepon dan air, biaya variabel yang terdiri dari bahan baku dan tenaga kerja langsung, namun perusahaan belum memisahkan biaya overhead. Jika dilihat dari rasio margin kontribusi, BEP dan margin of safety, Cerita Grafika mempunyai laporan yang bagus, artinya rasio keuntungan mencapai 30% lebih. Untuk bab job order costing, perusahaan melakukan penganggaran untuk BOP kurang tepat. Dari data yang dikemukakan di bab 2, perusahaan belum bisa melakukan penganggaran BOP secara tepat. Overhead yang ditentukan perusahaan lebih rendah daripada overhead yang dianalisis dengan job order costing. Hal ini bisa menyebabkan perusahaan salah dalam menentukan HPP sehingga bisa mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Saran, manajerial perusahaan harus memahami bagaimana teori akuntansi manajemen sehingga dalam implementasi kegiatan perusahaan lebih efektif dan efisien serta bisa memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir kesalahan dalam pengambilan keputusan.